dengan saya Anissa Dewi Sofyatun. Kali ini saya berada di Desa Cawet. Jika mendengar nama Desa Cawet, tentunya di telinga kita akan terasa menggelitik dan juga mengundang pertanyaan, kenapa desa ini bisa dinamakan Desa Cawet? Namun, di samping keunikan namanya itu, ternyata Desa Cawet mempunyai pesona dan potensi yang luar biasa. Dan hal itu tidak terlepas dari pemerintah desa yang bekerja keras dan berperan dalam membangun dan menemukan potensi yang ada di Desa Cawet. Tidak hanya itu, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimanakah pelayanan yang ada di Desa Cawet dan apa saja pembangunan yang sudah dicapai Kepala Desa Cawet selama menjabat. Ikuti saya dalam profil Desa Cawet, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dulu terisolir, kini Desa Cawet makin berkembang dipimpin Kades berjiwa muda. Sebelumnya, nama desa ini tidak begitu dikenal. Selain di pinggiran wilayah timur bagian selatan dari kota Pemalang, juga nama desanya yang begitu sedikit menggelitik di telinga dan penasaran bagi yang mendengarnya. Yang patut menjadi catatan, desa ini sebelumnya terkesan jauh dari segi pembangunan. Inilah nama Desa Cawet, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Saleh, Kades Desa Cawet, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Desa Cawet merupakan salah satu desa terpencil di Kabupaten Pemalang yang dengan luas wilayah sekitar 5.800 hektar dengan terbagi oleh 3 wilayah dusun, yaitu Dusun Sipedang, Dusun Kramat, dan Dusun Karangsempu. Jumlah total RT satu desa itu ada 24 RT dan 3 RW. Salah satu desa yang mempunyai nama yang paling unik karena mindset Cawet itu adalah celana dalam, tapi sebenarnya punya histori tersendiri. Ada beberapa sejarah yang berkembang di masyarakat terkait dengan nama Desa Cawet. Yang pertama itu terkait dengan nama salah satu yang babat Desa Cawet, yaitu Mbah Cawing Tali. Yang konon nama Desa Cawet itu diambil dari nama beliau, Mbah Cawing Tali. Yang dari salah satu yang berkembang juga bahwa nama Desa Cawet itu diperoleh dari nama Sunda atau bahasa Sunda, yaitu cai awet. Karena lidah kita atau mulut kita biasa mengucapkan segala sesuatu yang dikewel menurut saya. Jadi cai awet itu dipersempit atau dimerubah dengan nama Cawet. Yang dimana cai awet itu kalau dalam bahasa Indonesia, cai adalah air, awet adalah abadi. Ya, kemungkinan konon orang-orang tersebut memberi nama itu dengan harapan Desa Cawet akan tidak kekurangan air, mengalir terus. Pelayanan di Desa Cawet atau di kantor pemerintahan Desa Cawet itu melayani semua kebutuhan masyarakat, dari kebutuhan secara administrasi atau kebutuhan kesehatan. Secara administrasi mungkin surat menyurat yang berkaitan dengan data penduduk, dari KK, KTP untuk berkas pengusulannya, ataupun izin-izin yang lain terkait dengan hajatan dan lain sebagainya, mereka datang ke Balai Desa Cawet untuk mengurus itu. Terus terkait dengan kesehatan, pemerintah Desa Cawet menyediakan beberapa fasilitas kesehatan, diantaranya Pustu, yang dimana Pustu itu ditempati oleh bidan desa yang di bawah koordinasi oleh Puskesmas Cikaju. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang ada di Desa Cawet, kita punya mobil siaga. Mobil siaga tersebut untuk membantu transportasi masyarakat yang membutuhkan ketika mengalami kedaruratan, karena Desa Cawet itu jauh dari vaskes kesehatan. Jadi ketika mau ke rumah sakit atau ke apa, kita sudah ada mobil siaga desa. Ya, sekarang dipimpin Kepala Desa yang masih muda dan energik, Taufik Saleh.
Sudah banyak perubahan, baik dari pembangunan maupun manajemen pemerintahannya. Hal ini tidak lain karena ahli lobi-lobinya, juga sang kades ini pun punya skill hubungan politik yang memadai. Sehingga perubahan di desanya pun tidak lepas dari rangkaian lobi-lobinya, baik ke pemerintah daerah maupun ke pemerintah provinsi. Cawet wilayahnya itu berbukit, jadi sini kalau musim penghujan itu rawan dengan bencana longsor, sehingga kami Pemdes bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Pemalang itu sering melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait dengan rawan bencana. Jadi hal-hal persuasif yang kita lakukan ke masyarakat, terutama di musim hujan seperti ini, kita sering melakukan sosialisasi atau mengingatkan betapa bahayanya ketika musim hujan terkait dengan kontur tanah yang labil di sini. Di Cawet, terutama di Dusun Kramat, sudah terpasang EWS. EWS itu adalah suatu alat yang pendeteksi bencana. Jadi ketika ada pergerakan, itu sirine akan berbunyi, sehingga masyarakat nantinya akan tahu apa yang harus dilakukan ketika sirine itu berbunyi. Dan ada beberapa tahapan-tahapan bunyi sirene itu, di mana bunyinya ada 3. Jadi yang paling darurat ketika masyarakat sudah harus keluar dari tempat tinggal terkait dengan pergerakan tanah yang mungkin semakin, yaitu sifatnya hanya penanggulangan, jaga-jaga, dan yang kita harapkan tidak akan pernah terjadi apapun di desa Cawet. Sebagaimana tim MTV Jateng turun ke desa yang namanya sedikit unik ini, di sana ditemukan pasar desa sebagai pusat aktivitas jual beli. Lumayan juga, ini bisa jadi motor penggerak untuk membangkitkan perekonomian warga masyarakat setempat. Dari pihak Kepala Desa, Taufik, ini telah memfasilitasi pasar desa yang menampung lebih dari 200 pedagang. Disinilah warga bertransaksi menjual barang dagangannya. Meskipun keberadaan pasar desa ini hanya 2 hari dalam seminggu, tetapi pasar ini mampu meningkatkan perekonomian penduduk desa Cawet dari tahun ke tahun. Potensi di desa Cawet, kalau ekonomi kita punya pasar dan BUMDes. Jadi pasar di sini di wilayah desa sekitar Cawet punya pasar yang aktivitasnya itu di hari Selasa dan hari Jumat. Di situ terdapat 200-an lebih pedagang. Jadi paling tidak bisa menambah perekonomian masyarakat dengan berjualan di situ. Dan Pemdes terkait dengan pasar, kita selalu melakukan pembenahan dan evaluasi baik pengelolaannya ataupun infrastruktur di pasar tersebut. Terkait BUMDes jalan disimpan pinjam. Jadi bekerja sama dengan beberapa UMKM dan masyarakat yang membutuhkan dengan bunga yang sangat ringan. Terus BUMDes juga disuplai dana dari dana desa. UMKM yang di sini di masyarakat yang sudah berjalan dan sampai saat ini terus masih lancar, itu ada produksi keripik pisang, terus ada jamur itu dari salah satu teman pemuda namanya Mas Mahrus. Jadi dia budidaya jamur yang pemasarannya alhamdulillah sampai ke Kesesi, sampai ke Comal. Pemirsa, sekarang saya berada di Jalan Dusun Karangsempu, Desa Cawet. Dulu dusun ini merupakan dusun yang terisolir karena jalan dusun yang rusak parah sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Namun setelah Kepala Desa Cawet Taufik Saleh menjabat, jalan dusun ini diperbaiki dan sekarang bisa dilewati kendaraan dan juga dapat dimanfaatkan oleh warganya untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Ketika saya menjabat, jadi waktu dulu sebelum saya menjadi kades itu ada beberapa ya semacam keniatan untuk memperbaiki sesuatu. Di antaranya adalah kantor balai desa dan beberapa infrastruktur jalan. Jadi pertama ketika kita menjabat itu
di tahun 2019 kita melakukan perbaikan jalan. Itu tahap pertama kita jalan yang menuju arah Karangsempu. Terkait dengan kantor balai desa, kita sudah melakukan renovasi total. Itu di tahun 2020. Jadi walaupun sekarang belum 100%, tapi sudah 90% mengarah ke selesai karena masih kurang sedikit lah. Tapi sudah terlaksana itu. Insya Allah di tahun ini kita akan membangun tempat pengolahan sampah. Jadi nanti di situ warga tidak membuang sampah sembarangan, tapi dikumpulkan, hanya dipisah sampah organik dan non organik yang akhirnya nanti akan dibawa ke tempat pengolahan sampah. Dan insya Allah di bulan Maret kita akan mulai pembangunan pengolahan sampah tersebut menjadi pupuk organik. Karangsempu adalah salah satu dusun di Desa Cawet yang saat itu secara infrastruktur juga paling terisolir karena jalan saja dulu itu. Lah setelah kita bangun jalan ke sana, terus kita mencanangkan Kampung KB dengan pusat kegiatannya itu di dusun Karangsempu. Terus alhamdulillah masyarakatnya juga guyup, walaupun sekarang terkait dengan pandemi beberapa kegiatan terhenti, ya mungkin itu umum di sana pun seperti itu. Kalau Kampung KB itu sasarannya lebih ke mungkin kesehatan ibu dan anak, terus dan mencoba memfasilitasi satu wilayah itu dengan semua kebutuhan sampai infrastruktur, karena istilahnya pengenjotan aktivitas semua, baik aktivitas masyarakat yang terkait dengan fisik ataupun non fisik. Sebagai Kepala Desa, Taufik Saleh memasang telinga untuk mendengarkan semua aspirasi dari warganya. Maka dari itu, pemerintah Desa Cawet menggandeng Badan Permusyawaratan Desa untuk mengolah semua masukan masyarakat. Hal ini bertujuan agar terciptanya tatanan birokrasi yang adil untuk semua masyarakat Desa Cawet tanpa terkecuali. Saya sebagai penampung aspirasi, kami melangkah untuk melaksanakan Musdus dan Musdes untuk melaksanakan kegiatan ke depan untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh warga masyarakat Desa Cawet ini. Oh iya, tolak ukurnya adalah pencapaian. Dalam arti pencapaian kami sebagai penampung aspirasi masyarakat, sebagai mitra desa, ini beberapa agenda-agenda termasuk Musdes, Musrenbangdes juga yang kaitannya dengan pembangunan. Alhamdulillah untuk tahun 2021 dengan adanya Musdes yang menghasilkan daripada Perdes adalah penataan kehidupan sosial masyarakat untuk memajukan Desa Cawet. Apalagi untuk saat ini dari program Pemalang, Kabupaten Pemalang adalah menciptakan Pemalang Ajib, aksi jejaring inovasi berkelanjutan. Inilah diawali dari desa kami, yaitu Desa Cawet. Pemerintah desa membentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Pokdarwis inilah yang bertugas untuk menggali dan memberi masukan kepada kepala desa untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Desa Cawet. Kami mengembangkan Bukit Sidomas ini menjadi wahana wisata unggulan khususnya di Pemalang bagian selatan. Nanti di sini yang sudah ada potensinya itu ada gua, ada mata air abadi di atas sana Mas, juga ada lagi kami kembangkan playing ground, mini outbound, sama kafe Pak. Kafe yang kopinya asli dari Desa Cawet. Begitu kami juga menyediakan paket-paket wisata. Dalam paket wisatanya kami juga punya jembatan Pelangi, ada juga Bukit Puncak Remaja, ada juga wisata religi seperti Makom Syekh Wasid, ada juga kerajinan-kerajinan tangan yang dikembangkan oleh masyarakat kami dan Karang Taruna Desa Cawet. Kepemimpinan seorang kepala desa tentunya tidak terlepas dari peran dan dukungan seorang ibu kepala desa. Berlatar belakang sebagai seorang bidan, dirinya berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Oke Bu, ini kan Ibu seorang bidan dan sibuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Lalu bagaimana aktivitas Ibu sebelum dan sesudah menjadi Ibu Kepala Desa Cawet?
Kalau kegiatan hampir sama sih ya Mbak ya. Sebelum dan sudahnya itu hanya beda tipis lah. Kebetulan saya memang sebelum ini juga memang sudah biasa berkecimpung di masyarakat sebagai bidan desa, kegiatan kemasyarakatan lebih luas. Tapi untuk mungkin pada saat ini bedanya hanya yang dulunya saya hanya fokus di kesehatan, pada saat ini saya keseluruhan, ya kan, ke pemberdayaan terutama ke ibu-ibu lah, pemberdayaan ibu-ibu. Terus apa ya, kayak sejenis kegiatan-kegiatan keterampilan, misalnya tentang lingkungan atau tentang apa, itu biasanya lebih luas saat ini. Ibu sebagai seorang istri dari seorang kepala desa sendiri, menurut Ibu bagaimana sih tanggapan Ibu tentang Pak Kades sendiri dalam memimpin Desa Cawat ini, seperti apa? Gimana ya Mbak, kalau secara pribadi jujur, secara pribadi jujur, saya gimana ya, Bapak sebagai kepala desa, kalau menurut saya sih orang yang paling bijaksana. Nah kalau menurut saya sih itu orang yang paling bijaksana. Terus dia itu bisa menempatkan saya itu sebagai apa. Pada saat dia di pengajian, dia juga bisa menempatkan saya sebagai kades, tapi bisa juga intinya membaur di pengajiannya itu. Terus untuk kepemimpinan di terhadap perangkat lah itu kayak gitu. Itu ya setahu saya ya dia bisa ngomong, tapi bisa juga mengarahkan, tapi bisa juga kayak sebagai pimpinan lah. Desa Cawat telah bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat lewat pembinaan ekonomi kerakyatan, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan masyarakatnya yang maksimal. Desa Cawat mampu mewujudkan impian masyarakatnya, yaitu pemerintahan desa yang adil dan merata. Sekian profil Desa Cawat, saya Anissa Dewi Sofiatun bersama tim liputan MTV Jateng pamit undur diri, sampai jumpa.